Lelaki yang menggendong bocah itu membalikkan badan. Ia lantas mendekati seorang wanita yang didorong kursi roda oleh seorang perawat dan didampingi seorang laki-laki berwajah tampan yang menggandeng seorang bocah perempuan yang lebih besar dari Evan. "Alicia? Aaron?" sapa Dev. "Bagaimana Erik? Apa sudah ada perubahan?" tanya Alicia cemas. Dev menggeleng. Ia kembali menoleh melihat sahabatnya yang terbaring tidak berdaya di dalam ruangan kaca itu. "Lalu, apa kamu sudah menemukan donor?" Dev kembali menggeleng. Bulir hangat kembali menetes. Evan, bocah kecil yang ada dalam gendongan Dev, segera menegakkan badannya. Ia menghapus jejak air mata pada pipi laki-laki itu. "Jangan menangis, Paman. Semuanya akan baik-baik saja," ucap lirih Evan dengan suara imutnya yang serak. Dev menarik bibirnya yang bergetar. Ia menarik bocah itu dalam pelukan dan kembali terseduh. Alicia pun tidak kuasa menahan air matanya. Di tangan suaminya yang ia raih barusan, ia merebah air mata. Suara mesin deteksi jantung Erik berbunyi nyaring dan cepat. Perawat dan dokter terlihat berlari dan tergesa-gesa masuk ke dalam ruangan ICU VIP itu. "Ada apa? Dokter, ada apa dengan kakakku? Perawat, dokter?" seru Alicia panik. Suara heel sepatu pentopel yang bersinggungan dengan keramik menggema di lorong rumah sakit, area ICU itu, VIP itu. "Alicia, Aaron, Dev?" Alicia dan suaminya serta Dev segera berpaling. Mereka menyambut ayah kandung Erik itu dengan wajah sembab dan untaian air mata. "Dad," panggil Alicia sembari melepas pelukan suaminya dan melebarkan kedua tangannya ke arah sang ayah. "Kenapa? Apa yang terjadi? Hah?" tanya Sir Edmund. Ia berjongkok menatap wajah putrinya dan memeluknya sembari mengedarkan tatapannya pada semua yang ada di sana. "Erik, kata dokter dia..." Sir Edmund membasahi bibirnya. Ia mengusap wajah putrinya yang penuh air mata, tapi juga melihat bingung ke arah Dev dan menantunya Aaron. "Aaron, Dev, katakan, apa yang terjadi?" Sir Edmund tidak bisa lagi menahan gundah hatinya. Ia berdiri dan bertanya kepada menantu dan sahabat Erik itu dengan nada sedikit keras. Ia ingin segera tahu keadaan putranya. "Kondisi Erik semakin drop. Jika tidak segera melakukan transplant, maka kata dokter, Erik tidak akan bisa melewati..." Aaron tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Ia tidak mampu melihat istrinya yang kembali menangis. Ayah Erik itu terhuyung. Jika saja Aaron tidak sigap, ayah mertuanya itu pasti sudah terjatuh. "Kakek, Evan mau bantu Daddy," celetuk Evan yang berada dalam gendongan Dev. Perhatian ketiga orang dewasa itu serta-merta tertuju kepada putra Erik dan Riana yang terlihat mengantuk namun masih memaksakan membuka matanya. "Iya nak, Evan ada di sisi menanti menemani Daddy itu sudah sangat membantu Daddy," saut Dev dengan suaranya yang mulai serak. Antara kurang tidur dan seringnya dia berteriak untuk meluapkan kekesalannya karena tidak bisa banyak membantu sahabatnya. "Kalau Mami ada di sini, pasti Daddy sembuh," Sir Edmund dan Dev. Aaron dan Alicia saling berpandangan. Lidah mereka terasa keluh, tidak bisa menanggapi perkataan bocah itu. "Uncle Dev, apa Mami masih sibuk di Jakarta?" Alicia kembali memeluk suaminya. Air matanya kembali mengucur deras. "Iya nak, Mamimu masih sibuk," jawab Dev sekenanya. Ia tidak mampu mengatakan bahwa Riana sudah tiada. Ia tidak sanggup melakukannya. Evan masih terlalu kecil untuk memahami. Itulah yang ada di benak Dev. Sir Edmund mendesah. Ia mengambil Evan dari gendongan Dev dan memangkunya erat. "Mamimu pasti akan kesini sayang. Evan senang." Evan seketika melepas pelukan sang kakek dan memandang laki-laki tua itu dengan sorot berbinar. "Benarkah, Dad? Apa yang Daddy lakukan? Jangan beri Evan harapan palsu," sergah Alicia di tengah-tengah tangisannya. Sir Edmund melihat putrinya dan tersenyum tipis. "Anak pasti datang sayangku."
Alicia, Aaron, dan Deb kembali menatap satu sama lain. Mereka menatap Sir Edmund dengan mata membulat, tidak mengerti. Dev, apa kita masih belum menemukan donor yang cocok? Sir Edmund mengalihkan pembicaraan saat melihat Alicia hendak bertanya kepadanya. Dev menggeleng. Selain 3 orang karyawan kita kemarin, tidak ada lagi yang cocok. Apa kamu sudah bilang berapapun yang mereka minta kita? Sudah tuan, tapi mereka menolak. Sir Edmund meringis kesal. Tinjunya terkepal kuat karena geram pada dirinya sendiri karena tidak bisa membantu putranya. Seandainya saja bisa, ia rela memberikan ginjalnya kepada sang anak. Tapi mau apa dikata, ginjalnya tidak cocok dan dari segi usia, ia sudah terlalu tua. Dev, tambahkan lagi jumlah hadiahnya. Tuan, lakukan saja, tidak peduli berapapun itu, aku akan membayar mereka, asal mereka bersedia menolong putraku. Pak? Sir Edmund? Mendengar namanya dipanggil, ayah kandung Eric dan Alicia itu berpaling. Di belakangnya nampak seorang lelaki berjubah dokter tengah berjalan menghampirinya dengan senyum lebar. Kita sudah dapat donornya, ucap dokter senior itu. Kini operasi cangkok ginjal Eric berjalan lancar, tapi Sir Edmund, Dave, Alicia, dan suaminya masih tidak mau beranjak dari depan ruangan ICU yang ditempati Eric. Wajah mereka tampak tegang dan tenang. Sudah 2 hari berlalu sejak operasi transplant dilakukan, namun Eric belum juga sadar. Rasa cemas bahwa tubuh Eric akan menolak kehadiran anggota baru seperti yang dikatakan dokter masih bersirkulasi di otak mereka. Ceklek. Pintu kaca ICU terbuka, seorang perawat berpakaian mirip baju hazmat datang mendekati Sir Edmund dan yang lain. Maaf tuan, apa di sini ada yang bernama Anna? Sir Edmund menatap perawat itu dengan mulut terbuka tidak bisa menjawab, sedangkan Dave dan pasangan Aston itu hanya bisa saling memandang dengan alis menyatu, tidak mengerti mengapa perawat menanyakan soal Anna kepada mereka. Ada apa sus? Kenapa Anda Tuan Muda Jenkins dari pagi tadi menyebut nama Anna? Besar kemungkinan Tuan Muda Jenkins menolak untuk sadar, jadi saya sarankan agar membawa Anna kemari. Jelas perawat itu. Menolak untuk sadar? Perawat itu mengangguk. Benar tuan, psikologis pasien sangat berpengaruh pada kondisi tubuhnya. Dad, panggil Iri Alicia. Sir Edmund menoleh, dipandanginya putri semata wayangnya itu dan kedua lelaki muda yang ada di sisinya. Sir Edmund menelan ludah, dia kemudian kembali melihat perawat itu dan mengangguk. Baik, terima kasih sus, saya akan membawa Anna kemari. Dad, bagaimana mungkin kita membawa Anna kembali? Anna sudah tiada, Dad, ucap Alicia penuh penekanan di akhir kalimatnya. Sir Edmund menatap sang cucu yang tertidur di kereta dorongnya. Lelaki itu menggeleng pelan lalu mengangkat wajahnya menatap ketiganya satu persatu. Anna masih hidup. Di suatu pulau. An, bisa kita bicara sebentar sayang? Panggil Iwan kepada putrinya yang duduk bersantai di depan rumah sambil menikmati teh dan memandang keindahan pemandangan dermaga di depannya. Diana berpaling lalu tersenyum pada ayahnya dan mengangguk. Ada apa pak? Tanya Riana. Senyumannya begitu manis dan cantik, perasnya seperti Marisa. Iwan mendekati putrinya dan mengusap sayang kepala putra semata wayangnya itu. Sayang, apa kamu masih belum bisa? Riana menipiskan bibirnya dan mengangguk. Ia memalingkan wajahnya dan kembali menatap dermaga diiringi desahan kasar. Aku tidak tahu kapan aku akan bisa mengingat semuanya, Pak. Tapi aku masih terus berusaha. Iwan mengangguk. Jangan dipaksakan, nah. Biarkan semua berjalan apa adanya. Oh ya, An, kamu ikut Papa ke suatu tempat ya? Riana memandang wajah sang ayah dengan tatapan polosnya. Kemana, Pak? Ke rumah sakit. Ada yang ingin bertemu denganmu. Rumah sakit? Ada yang ingin bertemu denganku? Apa kamu mau, nak? Riana melihat kakinya, melihat kondisinya. Riana menggeleng.
papa saja ya, aku tidak ingin pergi kemanapun. Iwan menatap sendu putrinya. Dia mengerti perasaan putrinya, tapi dia juga tidak ingin putrinya akan menyesal di kemudian hari, bila akhirnya bisa mengingat semuanya. Nah, orang itu ingin bertemu denganmu, bukan aku. Riana melengkungkan sedikit bibirnya. Ia kembali menyesap tehnya dan berkata, Pa, aku... Nah, dia sangat ingin bertemu denganmu. Keadaannya sangat tidak baik sekarang. Ikutlah ya. Paksa Iwan terlembut. Riana mendesah. Pa, apa aku mengenalnya? Iwan menelan ludahnya. Tenggorokannya tiba-tiba terasa kering. Bingung, tidak tahu bagaimana harus menjawab. Dia ayah putramu, nak, batin Iwan. Pa. Iwan terhenyak. Iya nak, kamu sangat mengenalnya. Kau dan dia pernah bersama. Sekarang dia sedang sakit keras. Keinginan terbesarnya adalah bertemu denganmu. Mau ya? Riana tanpa berpikir, wanita itu kemudian kembali bertanya, apa dia tahu kondisiku sekarang? Iwan menggeleng. Dia tidak tahu, nah. Dia tidak tahu kalau kau selamat dari kecelakaan itu. Riana mengambil napas dalam-dalam. Dia memandang sepasang burung dara yang terbang dan mendarat beberapa meter darinya. Dia menipiskan bibirnya lalu mengangguk. Baiklah, Pak. Sebuah mobil minivan terparkir di depan halaman depan kediaman Riana dan Iwan. Alis Riana menyatu kalau melihat mobil tidak dikenal itu di sana. Ia melihat ayahnya, tapi lelaki itu justru tersenyum dan tetap mendorong kursi rodanya. Pak, ini mobil siapa? Tanya Riana. Setelah Iwan membopongnya dan mendudukannya di jok mobil, Iwan tersenyum. Ini mobil teman papa. Sekarang pakai seatbeltnya ya. Mobil minivan itu meluncur di jalanan pinggir pantai kota Marstrand, kota yang disebut sebagai ibu kota pelayaran Swedia dan dibangun sejak abad 13. Jalan-jalan yang berliku dipagari dengan pondok-pondok kuno dan tempat seperti museum seni yang sering memamerkan seni kontemporer Swedia merupakan daya tarik tambahan bagi Riana dan pastinya juga bagi para pemuja budaya modern seperti dirinya. Ia tersenyum, ternyata kota yang ia tinggali sangat indah. Alis Riana kembali bertaut ketika mereka sampai di sebuah tempat terbuka dengan sebuah helikopter yang baling-balingnya memutar lambat berada di tengah-tengah tempat seperti lapangan itu. Kita akan naik hel, ini juga milik teman Bapak, jelas Iwan kalau melihat ekspresi Riana. Perjalanan 2 jam akhirnya berakhir. Heli mewah itu mendarat di atap sebuah rumah sakit yang berada di tengah kota London. Dave yang berdiri menunggu di atap bersama suami Alicia, Aaron, tersenyum bahagia kalau melihat Iwan turun dari heli. Mereka tidak sabar ingin melihat Riana. Keduanya tidak bisa menyembunyikan rasa bahagia dan haru ketika mendengar dari Sir Edmund bahwa Riana masih hidup. Namun senyum keduanya seketika pudar kalau melihat Riana harus dibopong Iwan untuk turun dan sebuah kursi roda ditempatkan salah satu anak buah Erik di dekat heli. Ana, lirih Dev. Dia melangkah berat. Sahabat Erik itu mendekati kursi roda Riana yang juga sudah menuju ke arahnya. Ana, Iwan berhenti di depan Dev. Riana mengangkat wajahnya dan mengulurkan tangan sembari mengurai senyum. Halo, selamat siang. Apa Anda yang ingin bertemu denganku? Mata Dev melebar. Dia melihat Iwan sejenak, lalu menyambut uluran tangan Riana. Halo, apa kabar, An? Riana menarik lurus bibirnya. Ia melihat kakinya yang ditutup dengan syal tebal lalu berkata, seperti yang Anda lihat, saya tidak bisa berjalan. Dev menelan ludah. Ia melihat kaki Riana dan membasahi bibirnya. Ia lantas berbalik dan memanggil Aaron.